Kristus. Itulah yang membuat kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia-Mu. Karena itulah setiap orang harus tahu, bahkan kami pun harus percaya bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat bagi kehidupan kami manusia. Bapa, pada saat ini kami bersyukur atas pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kiranya semua itu boleh berkenan bagi-Mu. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan di tengah persekutuan kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak-bapak shalom. Ibu-ibu shalom. Anak muda, remaja, shalom. Wah, luar biasa. Para pelayan Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah di rumah juga kami menyampaikan salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kiranya kita senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena memang kita masih disertai, karena itulah kita harus tahu siapa yang menyertai kehidupan kita. Siapa yang memelihara hidup kita. Kadang-kadang mata kita ini melihat tapi lupa. Apa buktinya? Buktinya adalah kalau misalnya kita melihat hujan atau kita sedang berteduh karena ada hujan, apa yang sering kita pikirkan? Ada banyak orang marsak, Manang Marcella, tahu Marcella? Marsak selalu. Wah, kayak mana lah ini udah hujan. Pokoknya semua salah. Ada orang ketika dia dalam situasi kondisi cuaca yang panas terik, dia marah-marah karena saking panasnya. Bapak Ibu, kita sering mengalami yang seperti itu. Mata kita melihat terang, panas, kita Marcella. Mata kita melihat hujan, kita merasa dingin, kita Marcella. Itu mempengaruhi iman. Karena itulah kenapa dalam firman Tuhan pada minggu ini kita dituntun dalam tema hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama-sama kita katakan. Hidup karena percaya. Ada banyak orang melihat tapi tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena dia hanya melihat yang kelihatan. Belum mampu melihat yang tidak kelihatan. Beyond, melampaui apa yang tampak secara kasat mata. Karena itulah kalau lihat hujan, jangan hanya lihat hujannya. Di balik hujan ada apa? Orang percaya bilang ada pelangi. Di balik hujan, orang yang Marcella bilang selalu ada basah kuyup. Yang mana yang mau kita lihat? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Di balik panas terik, ada awan yang selalu meneduhkan. Maka itu yang perlu kita maknai dari segala yang kita lihat. Berkaitan dengan tema ini, kita juga akan dituntun dalam bacaan kita oleh seorang rasul yang sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena gereja Protestan, khususnya gereja Protestan, di dalamnya adalah GKPI, Lutheran. Itu sangat dipengaruhi, sangat dimotivasi, sangat kuat dibangun dalam akar pengajaran teologi Rasul Paulus. Dalam surat 2 Korintus. Berarti Rasul Paulus ini menulis surat kepada orang Korintus 2 kali. Dia tulis surat yang pertama namanya 1 Korintus. Kemudian dia tulis lagi surat yang kedua namanya 2 Korintus.
Apa bedanya? Bedanya dia mau tekankan lagi tentang Yesus Kristus pada suratnya yang kedua, supaya jangan orang Kristen yang ada di Korintus itu tidak kenal dan tidak percaya sama Yesus Kristus. Maka ini juga sampai kepada kita sekarang. Jangan sampai ada banyak orang Kristen HP hutodong dalan hamagoan. Jangan sampai begitu. Kristen tapi harus percaya. Jangan Kristen tapi bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini. Di dalam terjemahan baru yang kedua, izinkan kami membacakannya bagi kita. Di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Wah, ini luar biasa ini perikopnya. Kalau dibilang maut berarti itu sangat dekat dengan kematian. Jadi unang homadele, jangan engkau tawar hati. Bahkan sampai menghadapi maut pun, kata Rasul Paulus, kita harus percaya. 2 Korintus pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan. Karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman atau percaya dalam TB1. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah. Dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Baik kami tinggal di dalam tubuh ini, maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ada yang bisa langsung tangkap apa pesan dari Rasul Paulus pada bacaan kita? Bisa, tapi ada juga yang sulit. Karena memang membaca surat Paulus ini sedikit berbeda dengan surat-surat Injil Matius yang lain. Injil Matius dengan mudah kita bisa baca karena langsung diterangkan seperti apa kisahnya. Tapi surat Rasul Paulus ini sangat berpengaruh pada zaman itu. Bapak Ibu, siapa yang tahu sebelum kekristenan ada di tanah Batak? Isedo Hitana lahir di Hitaan. Ada di sini yang lahir di tanah Batak atau di kampung di Bonapasugit? Masih banyak? Jangan pura-pura malu lah. Pura-pura ada yang nggak ngaku gitu ya. Ada di sini yang lahir di kampung halaman, misalnya di Nenggolan. Di mana lagi? Ayo kasih tahu kampung halamanmu, jangan pura-pura lupa kampung halaman. Ada yang lahir di Humbang, tahu di Humbang? Itu dekat dengan Kumbang-Kumbang. Ada yang lahir di Dolok Sanggul, ada yang lahir di Sibolga, ada yang lahir di Samosir, ada yang lahir di Sumbul. Di mana Sumbul itu? Sidikalang. Nama kabupatennya apa? Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Masih banyak yang lahir lagi di kampung halamannya. Bapak Ibu tahu nggak sebelum kekristenan ada di Bonapasugit, seperti apa pemahaman dan keyakinan orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Ada yang masih ingat? Jangan lupa dengan semua fakta dan realita kehidupan orang Batak. Tahu nggak, orang Batak itu punya keyakinan, punya pemahaman tentang kalau manusia sudah mati, tahu jadi apa? Jadi begu.
Betul. Orang Batak itu punya keyakinan kalau dia sudah mati, dia akan jadi begu. Tahu begu? Ya, diberi kamu begu. Tapi kenapa orang Batak seringkali bilang kawannya begu mahok katanya. Seolah-olah kawannya itu adalah begu. Begu. Seringkali begitu orang Batak. Begu itu apa? Begu itu adalah roh yang gentayangan. Roh yang tidak memiliki fisik wujud. Dan dia itu bisa menakuti ataupun membunuh orang karena dia bisa dipanggil oleh manusia yang punya hubungan dengan begu. Jadi kalau ada orang Kristen masih percaya bahwa misalnya dia punya usaha, usahanya ini kemudian dibilang orang, kenapa kau? Aduh kayaknya aku nggak ada untung deh tahun ini. Berarti ada yang ganggu-ganggu kau itu. Udah lebih gila kau sama orang pintar. Kalau ada orang Kristen percaya sama orang pintar tapi dia bilang nanti akan dibuat usahamu sukses, berarti dia masih percaya sama begu. Berarti dia memang berkawan dekat sama begu. Karena itu yang dia percaya. Bapak Ibu, ini pemahaman yang terjadi pada waktu itu dalam hidup orang Batak sebelum kekristenan. Apakah hanya orang Batak? Tidak. Ternyata dalam sejarah kita belajar bahwa kehidupan orang-orang Indonesia asli itu sebelum masuk agama adalah hidup dalam kekuatan atau kepercayaan, animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Percaya kepada benda-benda, pohon, batu disembah. Dinamisme itu adalah kekuatan-kekuatan roh yang dinamis, itu disembah oleh orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Dan itu bukan hanya orang Batak, banyak suku di Indonesia juga percaya tentang itu. Apakah itu hanya di Indonesia? Ternyata tidak. Ternyata pada waktu itu di Korintus, itu adalah satu kota yang sangat terkenal karena jalur perdagangannya, itu daerah pelabuhan. Sehingga akses dari negara, dari bangsa-bangsa itu harus melewati Korintus sebagai transit untuk melakukan perjalanan. Tapi di sana ternyata sangat dipengaruhi oleh pikiran pemahaman orang Yunani. Apa itu pemahaman dan pikiran orang Yunani Bapak Ibu? Orang Yunani itu berpikir tubuh ini hina. Tubuh ini penuh dengan berbagai hal yang tidak baik, fana. Jadi orang Yunani berpikir yang lebih baik adalah kalau cepat-cepat tinggalkan tubuh ini, kemudian rohnya itu akan ada dalam alam dunia yang bebas. Namanya dunia ide, dunia pikiran. Makanya kenapa para filsuf Yunani itu selalu menekankan tentang pentingnya ide dan pikiran. Salah satu filsuf yang terkenal mengguncang dunia pada waktu itu, René Descartes. Dia bilang, cogito ergo sum. Apa artinya? Ada yang pernah belajar dengan quote-nya itu? René Descartes bilang, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi orang Yunani itu bukan manusia kalau dia tidak mampu berpikir. Bukan manusia kalau dia tidak punya ide. Karena itulah mereka itu pengen cepat-cepat tinggalkan tubuh ini, karena tubuh ini fana, sedangkan yang kekal itu adalah ide ataupun pikiran. Bayangkan, itulah kehidupan pada waktu itu di Korintus. Dan ini mempengaruhi kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Apa yang mempengaruhinya sehingga orang Kristen pada waktu itu yang menderita, yang tubuhnya sakit, yang tubuhnya mengalami aniaya, mereka berpikir kami pun harus cepat-cepat meninggalkan tubuh ini. Karena tubuh ini ternyata fana dan tidak berguna. Paulus mau bilang, hei kamu orang Korintus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi jangan kau mau dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang berlaku di zaman itu. Karena mereka berpikir tubuh yang hina ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, itu membuat mereka tidak berharga. Paulus bilang, tubuhmu adalah bait Allah. Justru dengan tubuhmu yang hina ini, kelak akan diganti ke dalam tubuh yang kekal.
Tubuhmu yang penuh dengan berbagai penderitaan itu kelak akan diganti dengan satu hal yang kekal. Dari mana Paulus bilang itu? Baca pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita sama-sama baca. 2 Korintus pasal yang kelima ayat pertama kita baca Bapak Ibu. 2, 3, ya. Karena kami tahu justru Rasul Paulus mau bilang, hei kamu orang Korintus. Kamu tahu kalau kemah itu adalah menggambarkan tubuh. Karena apa disebut kemah? Karena di perjanjian lama, kemah itu tempat yang didirikan dari kulit hewan, dan kemudian kalau Tuhan hadir di kemah itu, maka kemah itu akan penuh kemuliaan, itu artinya Tuhan hadir menyertai bangsa Israel. Jadi Paulus mau bilang, ini kemah. Kenapa Paulus sebut tubuhnya kemah? Karena ada roh Allah di dalamnya. Jadi roh Allah yang di dalam diri Paulus itu digambarkan sebagai kemah. Paulus mau bilang, sekalipun tubuhku yang sudah akan binasa ini, tubuh batiniah kami ini akan hancur binasa, tapi kelak ketika kemah ini dibongkar, kami sudah punya kemah yang kekal. Itu pengajaran Paulus. Supaya menyadarkan orang Korintus pada waktu itu jangan hanya berpikir bahwa hidup yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan ini itu sia-sia. Justru Paulus mau bilang, di dalam berbagai penderitaan, di dalam berbagai pergumulan, ada janji Tuhan di balik itu. Itulah kehidupan kekal yang tidak kelihatan memang, tapi kalau percaya itu jadi jaminan bagi orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman nggak bisa melihat itu. Karena kerajaan kekal itu hanya bisa diakses login by faith. Hanya bisa dimasuki dengan iman kepada Kristus. Itu pengajaran yang pertama. Supaya orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan. Maka sama-sama kita harus katakan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jaminan hidup yang kekal. 2, 3 ya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jaminan hidup kekal. Dari mana kita percaya Yesus itu adalah jaminan hidup kekal? Ada firman Allah yang mengatakannya. Sama-sama kita katakan Yohanes 3 ayat 16. 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan, wah puji Tuhan, semua hafal. Itu firman yang menjamin. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, jaminannya kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Tidak cukup hanya itu. Kita baca juga surat yang lain. Apakah hanya Injil Yohanes yang bilang itu? Tidak. Kita lihat juga surat yang lain. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kalau sudah ketemu kita katakan amin. Kita baca ayat 11 dan 12 supaya kita tahu apa yang kita percaya itu yang kita pegang dan itu yang menjamin kita. Jaminannya bukan setahun 2 tahun, tapi garansi seumur hidup, garansi selamanya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11, 12 kita baca 2, 3 ya. Benarkah jemaat GKPI Depok sudah percaya dan memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya? Ini renungan kita.
Ini renungan kita. Supaya kita mengerti. Percaya itu bukan karena disuruh mama pergi ke gereja. Gereja kau nak. Mama ini pun aku masih ngantuk. Gereja kau amang. Berarti itu percayanya masih karena dipaksa oleh mamanya. Ada orang pergi ke gereja hanya karena disitulah pacarnya. Kalau enggak gereja, putus kita katanya. Berarti bagus dong sebenarnya pacarnya itu. Karena seringkali saya ditanya sama anak-anak remaja, Amang Pendeta, bolehkah anak-anak Tuhan pacaran? Apa jawabannya, Inang? Bolehkah anak Tuhan atau PPR pacaran? Hah? Siapa yang bilang boleh? Ya memang saya bilang boleh, tapi pacarmu itu harus membuat kau makin dekat sama Tuhan. Itu dong pacaran. Pacaran itu adalah masa saling mengenal. Untuk apa saling mengenal? Supaya dia tahu ternyata yang mau dia pacari itu adalah anak Tuhan atau anak begu. Nah, iya dong. Karena kalau anak Tuhan pasti ketemunya di mana? Di gereja. Kalau anak begu ketemunya di mana? Ya semua yang tadi gitu. Jadi kalau ada orang tua yang ditanya sama anak-anak kita, Mak, boleh nggak pacaran? Jawabannya apa? Boleh nak, tapi harus semakin rajin kau beribadah dan semakin rajin kau hidup di dalam persekutuan. Itu baru bagus. Harus makin bagus nilaimu. Ini enggak, makin pacaran makin enggak pernah lagi permisi sama orang tuanya dari rumah. Diam-diam pergi. Sampai mamanya enggak bisa tidur, yang ditelepon Amang Pendetanya. Amang enggak bisa tidur aku. Kenapa? Belum pulang anakku. Wah, ini bahaya. Kalau anak sudah tidak lagi mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan yang teratur, itu bahaya. Jadi Bapak Ibu kalau ada anaknya yang sudah begitu, segera bawa sama Amang Pendeta. Supaya kita doa pelepasan. Karena mungkin sudah ada roh begu di dalam dirinya. Itu harus didoakan itu. Ini penting supaya kita tahu bahwa orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia yang mendapat jaminan. Jaminannya apa? Hidup kekal. Jadi kalau anak kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, bahaya. Maka Paulus bilang, hei orang Korintus. Dan itu yang menjadi inti pemberitaan Paulus. Apa itu? Bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang sudah membuka jalan keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada ayat yang dijelaskan di dalam kitab suci manapun yang menyatakan tentang itu. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting dan berharga bagi orang Kristen. Apa itu? Kita hanya menemukan itu dalam firman Tuhan. Sehingga bersyukurlah kita menjadi orang Kristen. Karena itu diberikan sebagai jalan, jaminan bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Yang kedua, apa pesan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus? Sehingga pesan ini sampai sama orang Kristen yang ada di Depok. Yang kedua adalah fokuslah kepada yang kekal, bukan kepada yang sementara. Sama-sama kita katakan, fokuslah kepada yang kekal, bukan kepada hal yang sementara. Bagaimana fokus kepada hal yang kekal, Amang Pendeta? Apa yang kekal itu? Yang kekal itu adalah semua hal yang berasal dari Allah. Semua katakan, yang kekal adalah semua yang berasal dari Bapak Ibu.
Manusia berasal dari mana? Supaya kita jangan lupa, manusia itu diciptakan memang dari tanah, dibentuk gambar dan rupa Allah, imago Dei. Jadi Allah membentuk manusia, diambilnya dari tanah, dibentuk kepalanya, dibentuk tubuhnya. Wah, sungguh amat baik. Apa yang dia lakukan? Dihembusnya rohnya. Kemudian roh Allah ada dalam diri manusia, hiduplah manusia itu. Makanya disebut manusia itu segambar dengan Allah. Itulah Adam. Jadi manusia itu hidupnya di mana awalnya? Di mana hidupnya manusia awalnya? Di surga. Namanya Eden. Tempat di mana Tuhan menciptakan seluruh ciptaan-ciptaan. Adam dikasih tugas, namain semua hewan-hewan itu. Tugas dia membuat nama-nama, ikan-ikan di laut, dan semua yang diciptakan Tuhan. Tiap hari dia kerja, tiap hari dia jumpain semua hewan. Dia jumpain ikan-ikan. Burung-burung, semuanya datang, namamu adalah burung dara. Namamu adalah burung, macam-macam lah pokoknya dinamain sama Adam. Tapi gak ada yang sama aku. Mulailah ada Marcella. Iya. Makanya laki-laki yang mulai merasa kesepian, dia Marcella. Mana ini jodohku? Mana ini? Tapi kami tadi bersyukur dengar lagu dari PP kita. Molo adong nani luluan, saya adong do, nadapot. Itu firman Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan lagu itu ditutup dengan satu keyakinan dalam bahasa Ibrani namanya amen. Dalam bahasa Batak namanya imatutu. Makanya kenapa orang Batak selalu habis marupasa semua bilang imatutu. Itu sama dengan amen. Tapi kadang-kadang orang Batak itu lupa apa arti lagu, karena lagu itu punya pesan, lagu itu punya kekuatan. Jadi apapun yang kamu cari, imatutu, pasti ada jalan. Makanya tadi juga anak sekolah minggu sama pesan lagunya tadi, luar biasa. Ada masa depan yang pasti di dalam hidupmu kalau engkau berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali tadi, anak-anak sekolah minggu kita, itu menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Supaya lewat lagu itu kesaksian yang harus menguatkan kita. Maka Bapak Ibu, lagu itu menghantarkan kita, fokuslah kepada hal yang kekal. Penting, porludo ngoluate, porludo karejo, porludo marusaha, porludo sikola, porludo sude akan narikot di ngoluta, perlu. Tapi Paulus bilang, ada waktunya semua itu akan tinggal. Semua itu akan berlalu. Tapi ada yang gak tinggal, ada yang gak berlalu. Apa itu? Kalau nanti kita dipanggil, kita sudah punya tempat kemah yang kekal. Itulah kehidupan kekal di surga. Jadi jangan lupa, unangan non saya mau solan karejo dakia mar minggu, karejo nggak pernah ibadah rumah tangga, karejo. Akhirnya nanti kita dapat berita telah dipanggil Tuhan. Wah, sayang nih ya teh. Ya enggak, kerja. Mananya jemaat kita ini emang penatua, saya bilang. Itulah mang kerja terus dia, kayaknya sekali setahun baru pulang katanya. Boleh enggak kerja? Boleh. Tapi jangan sampai holan karejo na taulahon, ale taulahon manadenggan. Itu tadi lagu yang disampaikan. Taulahon manadenggan. Apa nadenggan? Jangan orang Batak asal bicara selalu denggan. Tapi enggak tahu artinya denggan. Tahu artinya denggan?
Amang Sibarani yang mau melaksanakan pesta pernikahan. Denggan do sude ulauni amang. Denggan. Orang yang bisa bilang denggan itu karena dia tahu sumbernya denggan itu dari mana. Amin. Halak na bui mandok na denggan i ala naung parjolo do di boto ibana di hilalahon ibana sian dia do na denggan. Harus diterjemahkan ini karena nanti ada yang rooming. Orang yang tahu bilang bahwa baik, luar biasa, itu karena dia tahu dari mana sumber yang baik dan yang luar biasa itu dalam hidupnya. Dari mana? Itu berasal dari Tuhan. Jadi molotadok denggan itu artinya kebaikan. The goodness of God. Makanya sering sekali kita dengar lagu goodness of God itu karena kebaikan Tuhan. Ini yang membuat kita bersyukur dan percaya sama Tuhan Yesus. Yang ketiga perenungan kita, dan ini yang harus kita bawa dalam hidup kita, apa itu Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan adalah hidup dalam segala situasi, berusaha, dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus tadi pada ayat yang ke-9. Saya baca untuk kita. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan hanya kita lakukan semua hal yang ada di dunia ini tapi gak berkenan sama Tuhan. Tapi kita lakukanlah nadenggan. Taulah mana nadenggan. Bekerja oke. Melakukan berbagai usaha oke. Alai ingo emak. Tuhani. Nama ngalehon keselamatan di ngolum. Itulah yang dibilang Paulus. Sebab itu kami juga berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Baik kami tinggal di dalam tubuh ini, artinya waktu masih hidup, maupun kami tinggal di luarnya atau sudah nanti dipanggil. Gak punya tubuh lagi, tapi punya tubuh rohani. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Supaya kita mengerti bahwa di dalam dunia ini ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu namanya tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Ada seorang pendeta yang bernama Rick Warren. Dia menuliskan buku, kayaknya buku yang dia tulis ini paling meledak. Banyak sekali dikopi, dicetak ke berbagai bahasa. Bahkan bukan hanya berbagai bahasa, berbagai negara. Namanya Rick Warren. Dalam bukunya itu berjudul Purpose Driven Life. Hidup yang didorong atau digerakkan oleh tujuan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Coba kalau ada waktu baca atau lihat di Gramedia. Rick Warren bilang bahwa orang yang di dunia ini, orang yang percaya yang tidak punya tujuan, dia nggak akan pernah tahu apa arti hidup. Neng itu dia dohoinang. Bingung dia jawabnya. Neng mulak do, neng marpesta do, neng marminggu do, harus tahu tujuan kita kemana. Jadi kemana tujuan hidup kita? Hidup kita berasal dari kekekalan. Awalnya Adam di surga. Tapi karena dosa dia dikeluarkan. Makanya marsik korsi Adam. Dia harus bekerja. Dan upah maut adalah mati. Makanya mati Adam. Tapi Tuhan tidak mau semua manusia mati. Tuhan mau membalas kematian itu supaya manusia hidup. Makanya dia bilang, anak keturunan dari perempuan itu yang akan meremukkan kepalamu ular. Maka siapa dia anak perempuan itu? Yang dikandung oleh seorang darah perempuan bernama Maria. Dia menjadi manusia. Supaya dia mati dibalas hutang maut itu. Makanya manusia tidak harus mati. Karena begitu besarnya kasih Allah. Itu yang penting untuk kita ingat dan percaya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang percaya tadi, bahwa orang yang percaya kepada Allah di dalam segala situasi dia harus berusaha dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai nanti hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya mau menutupnya dengan sebuah kisah. Kemarin Bapak Ibu,
Kami pembinaan penatua di gereja, saya sangat bersyukur karena di dalam pembinaan itu kami membuat metode presentasi. Jadi ada topik-topik yang dipresentasikan oleh para Bapak Ibu calon penatua kita. Kebetulan kemarin itu topiknya dibahas oleh Bapak calon penatua Roy Hutagalung. Topiknya itu dari buku pembinaan kita adalah kehidupan rohani seorang pelayan. Kehidupan rohani seorang pelayan. Mengapa penting sekali kehidupan rohani seorang pelayan? Ternyata saya baru mengerti setelah diingatkan kembali dalam ilustrasi itu. Mungkin ilustrasi ini sudah pernah kita dengar. Mungkin ilustrasi ini sudah pernah kita baca. Tapi dari situ kita diingatkan bahwa apa yang dibilang oleh Paulus, apa yang dituliskan oleh Paulus, jangan sampai orang Kristen nanti udah capek-capek berjuang jadi orang Kristen, tapi nanti dia nggak dapat kehidupan kekal, nggak ada kemahnya di surga. Jangan sampai. Maka dikisahkanlah dalam sebuah peristiwa, ada seorang anak Tuhan, ketika dia dipanggil Tuhan, dia kemudian kaget karena dia ada di surga. Di mana aku ini? Dia kaget. Tiba-tiba ada malaikat yang menghampiri dia. Kemudian dia bilang, aku ini di mana? Malaikat Tuhan bilang, kamu ada di surga. Wah, dia kaget. Di surga ada tubuh. Iya, karena itu tubuh rohani, tubuh yang baru. Dia bisa jalan. Dia lihat tubuhnya. Kemudian dia lihat begitu luasnya surga. Wah, mari aku mau bawa kamu melihat surga. Wah, dia senang sekali. Kemudian dibawalah anak Tuhan ini ke tempat di mana ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sudah ada dalam satu tempat atau ruangan. Sampailah mereka ke satu ruangan yang pertama. Di dalam ruangan itu anak Tuhan ini melihat. Wah, itu siapa malaikat dibilang sama anak Tuhan ini? Itu adalah seorang nelayan. Dia lihatlah katanya. Dia melihat makin dekat di ruangan itu. Ada seorang nelayan. Dalam hatinya, wah, nelayan juga masuk surga. Dilihatnya di ruangan si nelayan itu ada jala. Tahu jala Bapak Ibu? Ada pancing. Apa lagi? Tada doa mudang nelayan ate dang dibawa tuhamu. Apa lagi? Ada pukat, enggak ada perahu di situ. Ya kan? Alat-alat yang digunakan itu kenapa ada di situ? Ditanya sama anak Tuhan itu kepada malaikat. Itu karena semua perlengkapan nelayannya itu dipakainya untuk memuliakan Tuhan. Ya do ibana, pas dapat dari hasil menangkap ikan, ada kawannya yang kesusahan. Di lehon ibana do hasil tangkapan nei. Dipakai ibana do jalane gabe dalan ni Tuhan. Oh itu makanya ada alat-alat itu di situ ya malaikat. Iya. Wah dia kagum. Kemudian ayo kita ke tempat yang lain. Dibawa lagi anak Tuhan itu ke ruangan yang lain. Wah makin kaget anak Tuhan itu. Kenapa? Dia bertanya sama malaikat. Itu siapa? Wah dia bilang. Itu petani. Wah pantaslah dia tengok ada cangkul. Wah kan luar biasa. Dilihatnya lagi apa lagi yang biasa dipakai petani? Tada doa muda kia martanya teh. Kakeamu mangula. Apalagi yang dipakai petani? Apalagi Bapak Ibu? Ada babat, ada pisau, ada parang untuk memotong semua tanaman buah. Ditanya lagi sama anak Tuhan itu petani ya? Iya. Kenapa dia bisa ada barang-barangnya dalam ruangan itu? Ya karena dia juga petani yang baik. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Diurupi ibana dodonganna tiki hasusaan, tiki marsahid dongan nei marsiada pari donasida.
Kalau Marsyadapari berarti orang Batak enggak petaninya? Orang Batak. Karena di kampung itu Marsyadapari, orang semuanya gotong royong untuk menanam padi di sawah. Luar biasa, ada sabit, ada cangkul untuk menggemburkan tanah. Wah, dia kaget. Kira-kira Bapak Ibu, ruangan berikutnya ada siapa? Dia dibawa lagi sama malaikat. Mari kita lihat ruangan yang lain. Dia kaget. Dia lihat ada seragam parkir tergantung di ruangan itu. Ada apa lagi? Ada peluit. Terus dia bilang, itu siapa? Itu tukang parkir. Wah, ternyata tukang parkir juga masuk surga. Wah, dia kaget. Kok bisa tukang parkir masuk surga? Loh, kenapa katanya? Karena selama saya hidup, saya tidak pernah lihat tukang parkir kecuali kalau orang yang parkir kendaraannya itu mau pulang katanya. Karena seringkali saya kalau mau parkir, nggak kelihatan tukang parkirnya. Tiba-tiba mau pergi, kedengaran suara, prit gitu kan. Betul nggak Bapak Ibu? Sering ya? Di Depok kayaknya begitu rata-rata tukang parkir. Awalnya kita mau parkir nggak kelihatan petugasnya. Tapi begitu kita mau pergi, entah dari mana datangnya tiba-tiba ada peluit yang bersuara. Prit. Itu tidak, kata malaikat. Itu tukang parkir Naburju. Kenapa? Karena dia tidak pernah paksa orang untuk memberi parkirannya. Bahkan dia pernah menjaga helm, tas, handphone yang tertinggal di motor itu dia jaga. Burjuhia do tukang parkiri, kata malaikat. Kaget dia. Wah, ternyata di surga ada nelayan, ada petani, ada tukang parkir. Mari kita lihat ruangan yang lain, kata malaikat. Mereka sampai ke ruangan yang lain. Kaget anak Tuhan ini. Kenapa? Karena begitu dia lihat ruangan itu, yang pertama dilihatnya ada Alkitab. Dilihatnya ada jubah. Dilihatnya ada agenda. Tapi enggak ada orangnya. Mana orangnya malaikat? Kok cuman Alkitab? Kok cuman agenda? Kok cuman jubah? Kata malaikat, itu orangnya di neraka katanya. Loh, kenapa di neraka? Iya, selama hidupnya dipakainya jubahnya, dipakainya Alkitab, dipakainya agenda. Itu yang berkenan sama Tuhan. Karena dengan jubahnya, dengan Alkitabnya, dengan agendanya, banyak orang selamat. Tapi dia nggak percaya sama Tuhan Yesus katanya. Kenapa? Di dalam hidupnya waktu dia bergumul, dia selalu Marcella. Di botohamu Marcella, Marsak selalu. Jadi orang yang Marcella nggak masuk surga. Kaget, siapa itu? Itulah pelayan Tuhan. Bapak Ibu, ilustrasi ini mengingatkan kita. Pasti dohamu inang adong di surga. Pastikah kita ada di surga Bapak-bapak? Jangan sampai nanti kita capek-capek kerja, capek-capek kita hidup berjuang di dunia ini, semuanya sia-sia. Lakukan semua dalam hidupmu dengan baik. Ulahon manadengkan. Jalapor seama di bagasan Tuhan Yesus. Devi, percayalah sama Tuhan Yesus. Percaya itu bukan karena melihat, tapi mengalami. Setiap hari hidupmu dibaharui dan diberikan satu jaminan kehidupan kekal. Karena Yesus itu berasal dari surga yang kekal ke dunia yang sementara ini. Dia buka akses jalan bagi yang mau percaya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu akses yang dibuka Tuhan. Maka percayalah dalam hidupmu bukan karena melihat,
Alami Tuhan itu. Jangan ketika ada pergumulanmu, sakitmu, apapun yang kau alami, itor marcellaho, bersungut-sungut, marah, meninggalkan Tuhan, dangolobe marminggu, dangolobe ikut di dalam semua yang baik yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita percaya kepada Dia yang sudah memberikan keselamatan hidup. Jangan sia-sia kau buat skripsi, jangan sia-sia kau kuliah, jangan sia-sia kau berjuang untuk bekerja, tapi semuanya itu tidak membawamu kepada kehidupan yang kekal. Jangan sampai fokus kepada yang kekal, jangan hanya yang kelihatan. Dan di dalam segala situasi, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Goodness of God selalu ada bagi semua orang percaya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur atas kesaksian Rasul Paulus di dalam hidupnya yang mengingatkan orang-orang Korintus agar pengetahuan mereka, agar hidup mereka, agar sikap mereka itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami ini sering sekali penderitaan mempengaruhi iman percaya kami. Sering sekali pergumulan kami di pekerjaan, pergumulan kami dalam usaha, pergumulan kami di dalam hidup setiap hari, itu mempengaruhi iman percaya kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami supaya kami melakukan yang baik, dan semuanya itu adalah janji Tuhan ketika kami nanti akan memperoleh jaminan atas apa yang kami perbuat di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami senantiasa diterangi oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu yang menuntun langkah kami, menuntun kehidupan kami di tengah dunia ini. Karena kami berjalan dengan tujuan, Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kami. Karena itu, di dalam tujuan itu, kami harus hidup dalam iman percaya kepadamu. Dan bertekun, bersabar, berusaha sambil tetap menjaga hidup agar berkenan kepada Tuhan. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan mereka, bahkan di dalam pelayanan kami. Tuhan, pakailah kami, supaya kami para pelayan-Mu di tengah gereja ini, kami benar-benar percaya dan kami sungguh-sungguh memiliki jaminan hidup kekal kelak ketika kami akan meninggalkan tubuh kami, ketika kami akan meninggalkan dunia ini. Tuhan menyambut kami, menyediakan tempat kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dengan penuh syukur kami juga datang kepadamu, mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, kami mau serahkan anak Tuhan, Adrian Felix Sibarani. Kami juga berdoa untuk anak Tuhan saudari Nadia Huta Barat, untuk Bapak Juni Maibang, untuk saudari Yemima Maharani Yunus, untuk saudari Kartika Eka Pratiwi Hutapea, untuk Ibu Yuniasi Berutu, untuk Ibu Vini Kartika Sinaga, untuk Bapak Poltak Edison Simanungkalit, untuk Saudara Leandra Sterne Siregar, dan untuk Amang Penatua Radot Simamora. Bapa, di dalam umur yang bertambah yang Kau berikan kepada mereka, biarlah mereka semakin percaya dan mengenal Engkau di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan bahwa berkat
kesehatan, umur panjang, dan semua masa depan yang penuh pengharapan itu hanya berasal dari Tuhan. Sehingga itulah yang menggenapkan semua rancangan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-Mu yang Kau nyatakan di tengah jemaat-Mu. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita kembali bersyukur